Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini sudah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ketika kita berkendara, kita pasti banyak melihat kendaraan mendahului kendaraan kita, ataupun kendaraan kita ini mendahului kendaraan yang lain. Nah, ini bentuk contoh dari kelajuan dan kecepatan itu sendiri. Contoh selanjutnya, ketika ada lomba lari. Nah, tentunya ketika ada lomba lari seperti ini, akan ada beberapa peserta yang lari di lintasan yang sama. Otomatis jaraknya juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat akan ada satu orang yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Artinya akan ada satu orang yang menang. Berdasarkan contoh ini, kita bisa lihat meskipun jaraknya sama, tempatnya sama, maka akan berbeda jika waktu dari pemain ini juga berbeda. Artinya ketika waktunya lebih cepat, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Sedangkan ketika waktunya lebih lambat, maka kecepatannya juga akan semakin lambat juga. Baik, kita akan masuk ke materi kelajuan dan kecepatan. Sebelum itu, Ibu akan menuliskan pengertiannya di papan. Kemudian anak-anak bisa menyalinnya atau menulis kembali ke buku catatannya masing-masing. Baik, seperti yang telah tertulis di papan, di sini pengertian kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktunya, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktunya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat perbedaannya, di mana kelajuan ini memperhatikan jarak per satuan waktunya, sedangkan kecepatan memperhatikan perpindahan. Nah, jadi perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ini ada pada jarak dan perpindahan. Nah, maka dari itu anak-anak perlu tahu dulu apa perbedaan dari jarak dan perpindahan. Baik, Ibu akan memberikan contoh agar anak-anak bisa lebih paham tentang jarak dan perpindahan. Ibu akan gambarkan sebuah lintasan. Di sini kita akan belajar mengenai jarak dan perpindahan terlebih dahulu. Ibu telah gambarkan sebuah lintasan. Nah, anggap saja seorang anak ini berjalan dari titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C, selanjutnya titik C ke titik D. Nah, di sini kita misalkan saja jaraknya itu 4 meter. Jadi ini A ke B itu 4 meter, B ke C 4 meter, dan C ke D itu juga 4 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat total lintasan yang ditempuh seorang anak ini adalah 4 tambah 4 tambah 4, yaitu 12. Artinya jarak yang ditempuh anak ini itu 12 meter. Jarak merupakan total panjang lintasan yang ditempuh. Jadi kita bisa lihat di sini jaraknya itu 12 meter. Baik, bagaimana dengan perpindahannya? Nah, perpindahan ini itu dia hanya melihat titik awal dan titik akhirnya. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat dia hanya berpindah dari titik ini, titik A ke titik D saja. Artinya perpindahannya hanya ada pada titik A ke titik D. Ini merupakan perpindahannya. Otomatis jarak B dan C, dan A dan D itu sama. Jadi perpindahannya itu 4 meter juga. Nah, dari contoh ini anak-anak bisa paham bahwa jarak merupakan
total panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan itu em, dilihat dari titik awal dan titik akhirnya. Jadi misalkan lagi sebuah kendaraan berjalan seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini merupakan total jaraknya. Sedangkan perpindahannya itu bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi dilihat dari titik awal dan titik akhirnya. Dia tidak memperhatikan lintasannya itu sendiri. Nah, baik, Ibu akan memberikan satu contoh lagi terkait dengan jarak dan perpindahan ini, karena ini akan menjadi kunci untuk mengetahui perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Baik, misalkan seorang anak berjalan dari titik ini, anggap saja titik A, ke titik B. Dia berjalan, jaraknya ini itu 5 meter. Nah, anak ini berjalan dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B, kemudian kembali lagi dari titik B ke titik A. Kita bisa lihat, kita kembali ke pengertiannya. Jarak itu total panjang lintasan yang ditempuh. Nah, anak ini berjalan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik A. Artinya jaraknya 5 ditambah 5 jadi 10 meter. Nah, perpindahannya berapa? Nah, perpindahan ini kembali lagi ke pengertiannya, dilihat dari titik awal dan titik akhirnya saja. Titik awalnya di titik A dan titik akhirnya juga di titik A. Artinya perpindahannya ini 0, karena dia tidak terjadi perpindahan. Nah, anak-anak sudah paham kan mengenai jarak dan perpindahan? Dalam materi kelajuan dan kecepatan, ada beberapa simbol dan satuan yang perlu anak-anak tahu dulu. Yang pertama, simbol huruf V, ini diartikan sebagai kelajuan dan kecepatan. Kemudian S, ini disimbolkan sebagai jarak. Delta X disimbolkan sebagai perpindahan, dan T itu sebagai waktu. Nah, untuk satuannya sendiri, kembali ke satuan internasional, jarak itu disimbolkan dengan M. Maksudnya satuannya itu M, meter. Perpindahan juga dalam meter, dan waktu itu dalam detik atau sekon, disimbolkan dengan huruf S kecil. Nah, baik, selanjutnya untuk kelajuan dan kecepatan sendiri, kita kembali ke pengertiannya. Kelajuan itu jarak yang ditempuh per satuan waktunya. Jadi kita bisa tuliskan jarak S per T, jarak per satuan waktunya. Sedangkan kecepatan itu perpindahan per satuan waktu. Bisa kita tuliskan delta X per T. Delta X ini perpindahan, T ini waktu. Nah, ini merupakan rumus dari kelajuan dan kecepatan. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu satuan dari kelajuan dan kecepatan. Nah, S ini kan di satuannya itu jarak, sedangkan waktu itu satuannya sekon. T itu satuannya sekon, jadi bisa ditulis meter per sekon. Sama halnya dengan kecepatan, delta X itu satuannya meter dan waktu itu satuannya sekon. Jadi kita bisa tuliskan satuan dari kelajuan dan kecepatan ini meter per sekon. Untuk memahami rumus dari kelajuan dan kecepatan, kita akan menggunakan contoh yang ini ya. Contoh yang tadi. Dan kita akan memasukkannya ke rumus kelajuan dan kecepatan.
Untuk itu kita anggap saja waktunya itu 24 detik, 24 sekon. Nah, yang pertama kita akan membahas kelajuannya dulu. Baik, kelajuan itu rumusnya seperti. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat S-nya itu atau jaraknya itu 12 meter, dan waktunya itu 24 detik, 24 sekon. Kita tulis 24 S. 12 dibagi 24 itu 0,5. Jangan lupa dengan satuannya meter per sekon. Nah, untuk kecepatan itu delta X per T. Nah, delta X itu perpindahan dari titik A ke titik T itu 4 meter. Saya tulis 4 meter per waktunya itu 24 sekon. Saya tulis 24 sekon. Jadi 4 dibagi 24 itu 0,17 meter per sekon. Nah, ini adalah contohnya. Ketika dituliskan 0,5 meter per sekon ini, kira-kira artinya itu apa? Nah, arti dari 0,5 meter per sekon ini yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu 1 sekon. Kan di sini itu 1 sekon. Adalah 0,5 meter. Nah, jadi arti dari 0,5 meter per sekon ini yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu 1 sekon adalah 0,5 meter. Nah, begitu juga dengan 0,17 meter per sekon, artinya jarak yang ditempuh dalam 1 sekon itu adalah 0,17 meter. Sama dengan ketika kita melihat speedometer di motor atau di mobil, biasanya dituliskan seperti ini, 20, misalkan saja 20 km per jam. Nah, artinya itu jarak yang ditempuh kendaraan ini dalam 1 jam itu 20 km. Contoh lain, misalkan 70 km per jam. Artinya dalam 1 jam itu ditempuh jarak sejauh 70 km. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba perhatikan gambar di atas. Di sini ada sebuah mobil yang berjalan dengan kelajuan 2 meter per sekon. Nah, kita mau tahu jarak yang ditempuh mobil ini ketika ditempuh waktu sebesar 5 sekon. Artinya dalam waktu 5 detik ini berapakah jarak yang ditempuh dari mobil ini? Nah, kita menggunakan rumus dari kelajuan V sama dengan S per T. Jadi kita masukkan nilai-nilainya atau angkanya ke dalam rumus tersebut. Yang pertama kelajuannya itu 2 meter per sekon. Kemudian jarak. Nah, jaraknya ini ingin kita hitung. Kita tulis dulu S. Kemudian waktunya 5 sekon. Nah, selanjutnya kita balik untuk menghitungnya. Jadi kita tulis di S per 5 sekon ini pindah ke ruas kiri, kemudian 2 meter per sekon ini pindah ke ruas kanan. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan 5 sekon ini, maka kedua ruas dikali dengan 5 sekon. Jadi di sini kali 5 sekon, kita tulis saja S. Karena 5 sekonnya sudah habis, 5 bagi 5 1. Kemudian di sini tuliskan
2 meter per sekon dikali 5 S, sehingga S atau jaraknya itu 2 kali 5, 10 meter, dan ini sudah sekonnya sudah habis. Jadi jaraknya yang ditempuh mobil ini ketika 5 detik yaitu 10 meter. Bagaimana jika di detik ketiga ini? Sama halnya dengan yang tadi, kita tulis dulu 2 meter per sekon sama dengan S jarak per 3 sekon, kemudian pindah ruas, kemudian dikalikan dengan 3 sekon, jadi S nya sama dengan 6 meter. Nah, jadi rumus ini bisa kita balik, bisa kita gunakan dalam setiap keadaan. Contohnya ini ketika kelajuan yang diketahui, jaraknya tidak diketahui, bisa digunakan rumus ini. Begitu juga ketika tidak diketahui waktunya tetapi kelajuan dan jaraknya ditahu, bisa juga kita gunakan rumus ini. Nah, baik, dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu yang pertama perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini memperhatikan jarak, sedangkan kecepatan ini memperhatikan perpindahannya. Kemudian jarak dan perpindahan ini yaitu jarak ini merupakan total panjang lintasan, sedangkan perpindahan ini dihitung dari titik awal ke titik akhirnya saja. Selanjutnya untuk rumus kelajuan itu V sama dengan S per T, dan untuk rumus kecepatan itu T sama dengan delta X per T. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.